Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali dan selamat mensyukuri anugerah Tuhan. Pada hari ini Rabu tanggal 30 Maret 2022, kita akan menjalani hari kita. Sebelumnya kita mendengarkan firman-Nya, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu sahabat firman Tuhan, renungan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang ke-4. Demikian bunyinya. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Adapun topik daripada renungan ini adalah Allah tidak pernah meninggalkanmu, percayalah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, kisah Ayub merupakan kisah iman, kisah hikmat yang amat dalam dan amat luar biasa untuk menyatakan sebuah kebenaran yang amat mendasar bahwa Allah adalah pribadi yang maha kuasa, bahwa Allah adalah amat baik. Itu sebab dikatakan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Akan tetapi di dalam pemikiran manusia selalu saja ada hal yang mencoba mempertanyakan, jikalau Allah maha kasih, jikalau Allah maha baik, mengapa ada terjadi penderitaan di dalam kehidupan ini? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada bencana? Mengapa ada hal-hal lain yang kita anggap menjadi sesuatu beban dan pergumulan di dalam kehidupan ini? Nah, hal ini jelas sekali juga dipertanyakan oleh sahabat-sahabat Ayub, yaitu Elifas, Bildad, dan juga Sofar. Menurut mereka, bahwa jikalau seseorang menderita seperti Ayub ketika itu, maka hal tersebut dikarenakan oleh dosanya yang begitu besar. Barangkali hal ini juga masih ada dipahami oleh beberapa orang pada masa kini. Pernah saya berjumpa dengan seseorang yang taat di dalam keyakinannya terhadap Tuhan. Namun ketika itu dia sedang mengalami sakit penyakit. Lalu ia berkata demikian, apakah salah dan dosaku sehingga Tuhan memperkenankan penyakit ini menimpa kehidupanku? Inilah pertanyaan itu. Maka di sini kitab Ayub ini sangat penting sekali untuk mengoreksi pemikiran dan pandangan yang salah demikian. Bahwa realita kehidupan itu sangat kompleks. Memang benar ada
penderitaan oleh karena dosa. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada juga karena memang penderitaan itu datang, tetapi bukan karena seseorang itu berdosa. Nah, di sini hendak menyampaikan Ayub adalah seorang yang memiliki integritas, tetapi ia menderita. Ia menolak dan mengatakan bahwa ia menderita bukan karena ia berdosa, sebab dia adalah orang yang benar. Hal itu berawal daripada suatu kejadian di mana iblis mencobai Ayub ketika itu. Lalu kemudian muncul kehadiran teman-temannya dan juga istrinya. Dan melihat penderitaan yang amat berat yang dialami oleh Ayub itu, para sahabat mencoba untuk mengerti akan keadaan itu. Terdiam bersamanya beberapa waktu lamanya. Tetapi kemudian masih berlanjut kepada sebuah perdebatan yang amat dalam antara mereka berdua. Dan juga perdebatan yang memberikan doktrin yang salah akan kondisi yang dialami oleh Ayub itu. Akan tetapi Ayub masih bertahan di dalam integritasnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keadaan yang demikianlah, maka seseorang yang bernama Elihu, yaitu teman Ayub, yang paling muda berbicara kepada mereka. Elihu memberanikan diri untuk berbicara dan mengatakan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata untuk menyampaikan sesuatu yang benar itu bukan persoalan usia. Tetapi menyatakan sesuatu yang benar itu adalah persoalan seseorang berani menyatakan apa yang baik di dalam pandangan Allah. Sebab ketiga sahabat Ayub tadi itu adalah orang yang lebih tua daripada Elihu. Akan tetapi perkataan mereka bukanlah perkataan yang membangun. Bukanlah perkataan yang menjadi teladan, yang mendekatkan Ayub kepada Tuhan dan agar tegar di dalam imannya. Oh bukan. Tetapi justru perkataan mereka adalah perkataan yang menyesatkan dan yang menjatuhkan. Nah, di sini Elihu muncul, dia memberanikan diri untuk berbicara, untuk membuka hati Ayub bahwa segala sesuatu itu tetap berada di dalam pandangan Allah. Ya, segala sesuatu tetap berada di dalam pandangan Allah. Bahwa Allah itu adalah Allah yang tetap penyayang dan pengasih. Memang Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, kehidupan di bawah bayang-bayang kematian tentulah membuat kita sulit untuk berpikir secara benar. Termasuk di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan maupun di tengah-tengah pencobaan. Dan Ayub tidak terlepas dari kondisi itu. Perasaan yang lebih mendalam lagi dapat muncul yang merasa seolah-olah Allah telah pergi dan meninggalkan kehidupannya. Nah, lebih daripada itulah perasaan Ayub ketika dia mengalami cobaan, tantangan yang begitu berat itu. Maka Elihu melihatnya, menolongnya agar keluar dari beban yang begitu berat itu. Menolong Ayub untuk mengerti dan melihat apakah arti daripada penderitaan itu. Dan menolong Ayub untuk memahami bahwa Allah tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan ini. Faktanya bahwa Allah memberikan penyertaan, Allah memberikan penghiburan, kasih, dan juga pengharapan. Dan pada akhirnya kehidupan Ayub terberkati.
Dikatakan tadi, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Inilah suatu kesaksian dan pernyataan yang kembali memberikan semangat kepada Ayub. Untuk itu, apakah yang hendak disampaikan oleh renungan ini kepada kita sekalian? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Allah senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Kemalangan dan ketidakberdayaan dapat membuat perasaan ini seolah-olah Allah telah meninggalkan kita. Allah telah meninggalkan ciptaannya. Tetapi di sini kepada kita disampaikan, percayalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita seberat apapun kesulitan yang kita alami. Di dalam kasih setianya, Allah telah menyatakan kasih yang begitu besar di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kita. Allah berbicara di dalam berbagai peristiwa kepada kita. Allah tidak pernah tinggal diam. Allah dapat berbicara kepada kita baik itu melalui mimpi, baik itu melalui penglihatan dan lain sebagainya. Tetapi juga di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, dan juga di dalam perasaan sakit yang kita alami, kita di sana juga dapat merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Maka ketika waktu kehidupan ini, kondisi kehidupan ini berjalan dengan baik, maka bersyukurlah. Dan bila mana kondisi kehidupan ini terasa kurang baik, maka marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apakah yang hendak Tuhan sampaikan kepada kita melalui situasi itu. Yang kedua, kepada kita diajak agar menjadi penyampai kabar baik. Sekali lagi, menjadi penyampai kabar baik. Di dalam keadaan yang rusak, kita memerlukan kehadiran Tuhan untuk menyertai dan menolong kita. Di dalam keadaan yang rusak, kita butuh kehadiran seorang yang dapat menengahi, yang menjadi penolong, yang bersikap dengan netral, menjadi mediator di dalam keadaan itu. Kita butuh perantara, dan bahkan kita butuh pendoa di tengah-tengah situasi itu. Maka di dalam kondisi yang amat berat sekalipun, terlebih pada masa-masa COVID ini, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk berpikir negatif, untuk berpikir akan hal-hal yang tidak baik, tetapi berpikirlah kepada hal-hal yang bersifat membangun. Mari kita jadikan seluruh tutur kata adalah menjadi tutur kata yang memotivasi, yang membangun, yang menyampaikan kabar baik, yang mengatakan perkataan yang optimis, dan juga yang memberikan semangat, bukan suatu keputusasaan, dan juga perkataan yang menjatuhkan. Di sini kita hendak meniru Elihu, walaupun ia masih muda, tetapi ia dipakai Tuhan untuk berkarya, menyatakan apa yang benar dan yang baik itu. Dan yang terakhir, kepada kita disampaikan, penderitaan adalah alat di tangan Tuhan untuk memberitahukan jalan yang benar bagi anak-anaknya. Supaya di dalam penderitaan itu kita juga merasakan pembebasan yang Tuhan sudah sediakan. Dan di dalam penderitaan itu juga kita merasakan keselamatan dan kehidupan yang Yesus ingin bawa kepada kita. Yesus telah menyatakan itu kepada dunia ini ketika dia harus menjalani penderitaan. Tetapi pada masanya dia menjadi ditinggikan, membawa kehidupan, kebahagiaan bagi dunia ini. Maka tetaplah bertekun sekalipun kita harus melintasi penderitaan dalam hidup ini. Tetaplah bertekun di dalam iman, di dalam kasih,
di dalam pengharapan. Percayalah, sebagaimana topik renungan ini, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan dan berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang kami rasakan. Kami selalu menyambut berkat Tuhan yang baru setiap waktu. Dan di dalam perjalanan kehidupan itu, sering sekali juga kami, sebagaimana yang dialami oleh Ayub, mendapatkan sesuatu hal, kesulitan, penderitaan, persoalan, yang mana itu dapat memisahkan kami dari keyakinan kami yang seutuhnya terhadap Engkau. Tetapi Engkau memenangkan Ayub agar tetap bertahan dan berintegritas di dalam imannya. Maka demikian pula lah kami. Penderitaan, kesulitan, persoalan yang kami hadapi justru bukan membuat kami semakin menjauh daripadamu, tetapi membawa kami dan menuntun kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Bantu kami Bapa untuk meyakinkan hati dan diri kami sesungguhnya bahwa keselamatan itu hanya ada padamu, dan itu telah Engkau nyatakan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah juga hidup kami hanya bergantung kepada Tuhan. Jadikan juga kami menjadi alat-Mu, sebagai hamba-Mu, seperti hamba-Mu Elihu, yang senantiasa menyampaikan kabar yang benar, yang membangun, yang meneguhkan iman, yang memberikan semangat dan juga motivasi. Maka demikian jugalah perkataan dan ucapan kami. Hendaklah mengeluarkan perkataan yang baik dan benar, perkataan yang bersumber daripada Tuhan, supaya melalui perkataan itu menjadi sukacita dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Sertailah seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kehidupan mereka senantiasa ditolong, ditopang, dan juga dituntun oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan memberkati.